Selamat datang di video ini. Video ini adalah video part 3 dari akuntansi kantor cabang. Ya, kalau saudara belum lihat part 1 ataupun part 2-nya, nanti akan saya taruh di description box dan juga nanti akan saya taruh linknya di atas. Silakan nanti kalian cek dulu karena ini adalah saling nyambung dengan video part 1 dan video part 2-nya. Kita akan melanjutkan untuk yang ketiga, yaitu penyusunan laporan keuangan gabungan. Nah, sebelum saya masuk untuk menjelaskan, melanjutkan, saya akan membahas sedikit dulu apa tujuan dari penyusunan laporan keuangan gabungan. Nah, di sini laporan keuangan gabungan itu susun untuk menunjukkan bahwa kinerja dan kondisi keuangan pada perusahaan, baik itu di kantor pusat ataupun di kantor cabang, itu adalah sebagai suatu entitas. Ya, jadi sebagai satu entitas, itu kita tunjukkan dalam laporan keuangan gabungan. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyusunannya, yang pertama itu adalah membuat kertas kerjanya dulu. Ya, nanti akan membuat kertas kerjanya dengan pendekatan laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah nanti saudara akan memasukkan saldo laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Jadi nanti di kertas kerja saudara akan melengkapi saldo laporan keuangan baik itu kantor pusat dan kantor cabang. Lalu yang ketiga adalah nanti saudara akan melakukan penyesuaian dan penghapusan atau eliminasi saldo yang terkait dengan transaksi timbal balik. Jadi transaksi timbal balik ini nanti akan kita eliminate, ya, akan kita hapus, ya, atau kita sesuaikan. Kemudian menjumlahkan setelah nanti selesai melakukan eliminate dan juga adjustment, nanti saudara akan melanjutkan dengan menjumlahkan pos-pos yang sejenis. Ya, nanti pos-pos yang sejenis akan saudara jumlahkan. Lalu setelah selesai dijumlahkan, nilainya sudah benar, barulah bisa membuat laporan keuangan gabungan. Ya, oke. Nah, sebelum nanti kita masuk untuk penyusunan, kita akan siapkan dulu, ya, kertas kerjanya. Nah, ini ada di halaman 17, ya, untuk handout. Silakan saudara perhatikan. Tetapi di situ masih ada akun-akun yang kosong, saudara. Ya, akun-akun yang kosong. Mohon maaf. Akun-akun yang kosong, ya. Oke, kita lihat di maaf, sebentar. Saya mau buka ini. Nah, ini masih ada akun-akun yang kosong. Ya, kan, lihat di atasnya. Nah, ini masih ada beberapa akun-akun yang kosong. Nah, ini harus kita lengkapi dulu. Ya, kita lengkapi mulai dari kantor cabang dulu, kemudian nanti baru ke kantor pusat. Ya. Oke, kita kerjakan, kita selesaikan dulu worksheet-nya atau kertas kerjanya. Nah, kertas kerja ini memang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah saudara nanti dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi laporan keuangan gabungan. Ya, itu sebagai alat bantu saja. Ya, nanti ini sebagai alat bantu saudara dalam membuat laporan keuangan gabungan. Oke, kita lengkapi dulu. Ya, kita lengkapi. Ya, di sini kantor cabang ini ada total pendapatan. Kita isi dulu dari kantor cabang, lalu nanti kalau kantor cabang sudah selesai, baru nilainya bisa kita masukkan ke kantor pusat. Ya, maka kantor cabang kita isi dulu. Kantor cabang 350, ya, ini pendapatan 350.000 dikurangkan dengan total bebannya 295. Maka ketemu nilainya sebesar 55. 55 ini kita pindahkan ke bawah, ke sini, ya. 55, maka total saldo laba, ya, atau di sini kantor pusat, ya, kantor pusat, itu nilainya sebesar 245.
Nah, 245 ini kita pindahkan ke kantor pusat yang di bawah. Ini saudara kita pindah sebesar 245. Maka 55 ditambah 245 ketemunya adalah sebesar 300. Ya. Oke. Karena kita sudah selesai membuat memasukkan angka di cabang, kita baru bisa melangsungkan nilai di kantor pusat. Kenapa? Karena di sini kita butuh data laba cabang. Laba cabang itu berasal dari sini, saudara. 55. Maka di sini nilainya adalah 55. Ya. Kemudian total pendapatan itu adalah sebesar 1.005.000 dikurangkan dengan 675, maka ketemunya sebesar 330. Ya. Nah, 330 ini kita pindahkan ke laporan saldo laba, ya. Ini sebesar 330, maka total saldo labanya itu adalah 108 ditambah 330 dikurangi 60, maka ketemunya adalah sebesar 378. Nah, 378 ini kita pindahkan ke saldo laba yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, 378. Maka totalnya adalah 200 ditambah 500 tambah 378. Maka ketemunya adalah 1.078. Nah, ini harus sama dulu. Ya, harus sama dulu. Kalau ini masih beda, nanti saudara akan sia-sia mengerjakan eliminasinya. Ya. Nah, saya ulang kembali untuk laporan posisi kertas kerja laporan gabungan itu disusun dengan cara yang pertama disusun laporan laba rugi dulu, kemudian yang kedua menyusun laporan perubahan saldo laba ya dan juga kantor atau kantor pusat. Ini untuk kantor cabang. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Jadi urutannya seperti itu, ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, lalu juga laporan posisi keuangan. Datanya dari mana? Dari kita telah menyelesaikan transaksi pembuatan laporan, datanya adalah dari situ, ya. Dari kalau saudara perhatikan di handout, itu datanya dari sini, ya. Nah, kalau yang tadi kita masukkan ini sudah gabungan, ya, maka cukup sampai dengan di sini saja. Ya, oke. Nah, ini harus kita masukkan ke kertas kerja. Ya. Sini kertas kerjanya. Oke. Kalau sudah dikerjakan, ini tadi langkah pertama membuat kertas kerja, yang kedua memasukkan saldo, yang ketiga adalah menyesuaikan dan menghapus atau eliminate saldo yang terkait dengan transaksi timbal balik. Jadi nantinya di laporan keuangan gabungan itu tidak ada akun timbal balik. Ya, jadi seolah-olah itu memang satu entitas. Ya, tidak entitas tersendiri gitu ya. Oke, yang pertama kali akan kita eliminate itu adalah laba cabang. Ya, laba cabang ini akan kita eliminate. Ya, laba cabang akan kita eliminasi. Ya, yang pertama laba cabang itu posisinya di kredit. Ya, maka apabila dihapus, maka laba cabang ini ya nilainya kantor cabang. Ya, laba cabang ini kita sesuaikan. Laba cabang yang tadinya posisinya kredit kita debit ya. Ini sebesar 55. Lalu kita sesuaikan dengan kantor cabang. Ya, kantor cabang di sini ya, kita kurangkan sebesar 55. Ya, sehingga untuk yang pertama itu adalah kantor laba cabang kita tutup ya. Yang tadinya saat kita mengakui laba cabang, debitnya adalah kantor cabang, laba cabang di debit, kreditnya adalah laba cabang. Maka saat kita mengeliminasi laba cabang, tinggal kita balik aja, ya. Laba cabang di debit, kreditnya adalah kantor cabang sebesar 55. Ya.
Lalu yang kedua adalah mengeliminasi kantor cabang dan kantor pusat. Kalau saudara perhatikan kantor pusat ya di bagian ini nilainya adalah 190. Tetapi kalau kita lihat di bawah nilainya adalah sebesar ya 245. Nah, ini harus kita sesuaikan. Ini sudah kita kurangkan 55 jadi nilainya 190. Maka ini kita posisi kantor pusat itu normalnya di kredit, maka kalau ditutup di debit, ya debit kantor pusat, kreditnya adalah kantor cabang. 190.000. Oke. Ada yang menanyakan? Ya. Kalau tidak, saya akan lanjut ke C, yaitu adalah mengeliminasi laba belum direalisasi persediaan awal di kantor cabang. Di awal tadi ada persediaan barang dagang yang berasal dari kantor pusat di cabang sebesar 60.000. Ya, berarti 60.000 ini dicatat terlalu tinggi 25%. Nah, ini harus kita sesuaikan. Ya, 25%. Maka kita catat ya, tadi 25 per 125 dikali 60.000, maka ketemu 12.000. Nah, ini harus kita keluarkan. Ya, harus kita keluarkan dari persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagang yang di mana? Yang di atas. Ya, yang di sini harus kita keluarkan. Jadi persediaan barang dagang awal ini dicatat terlalu tinggi. Maka ini kita kurangkan. Ya, persediaan barang dagang awal kita kurangkan. Kredit, ya ini dia debit, di sini kredit dikurangkan. Debitnya apa? Kita catat laba belum direalisasinya, kita kurangkan 12.000. Yang sebelumnya di laporan posisi keuangan ada 12.000, kita catat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencatat laba belum direalisasi dari pengiriman, mengeliminasi laba belum direalisasi dari pengiriman barang. Ya, pengiriman barang itu tadi ya pengiriman barang ya, ini pengiriman barang ya. Ada di dalam laporan laba rugi itu pengiriman barang dari cabang dan dari pusat. Nah, di sini dari pusat itu ada 25% di atas cost-nya. Maka ini harus kita keluarkan 25%-nya. Maka di sini tadi untuk laba belum direalisasi adalah 30.000. 120 dikali 25%. Ya, maka di sini kalau kita kurangkan ya karena dia dari posisinya di kalau bertambah pengiriman barang dari pusat itu di debit, kalau berkurang berarti di kredit sebesar 30.000 ya. Kemudian untuk laba belum direalisasi yang ada di laporan posisi keuangan kita kurangkan 30.000. Ya, kita debit 30.000. Itu untuk yang keempat. Ya, yang selanjutnya adalah eliminasi untuk pengiriman barang. Eliminasi untuk pengiriman barang ini setelah dieliminasi laba belum direalisasi, maka nilai dari pengiriman barang dari pusat sama besarnya dengan pengiriman barang dari cabang. Ke cabang. Ya, ini nggak boleh kebalik. Maaf, saya sering kebalik. Jadi pengiriman barang ke cabang ini nilainya sudah sama dengan pengiriman barang dari pusat. Nah, ini tinggal kita balik saja, ya. Jadi yang pengiriman barang dari pusat itu tadi posisinya debit, kalau berkurang berarti di kredit, ya. Kemudian pengiriman barang dari ke cabang itu posisinya kredit, kalau ditutup berarti di debit. Ya. Oke. Lalu kita akan mencatat eliminasi barang belum direalisasi di persediaan akhir kantor cabang. Nah, jadi tadi di kantor cabang itu ada persediaan akhir yang berasal dari pusat sebesar 75.000.
Nah, ini harus kita sesuaikan, kita kurangkan 25%-nya ya. Maka persediaan barang ya yang ada di laporan laba rugi dengan yang ada di laporan posisi keuangan ini nilainya terlalu tinggi 25%, maka harus kita kurangkan ya. Maka kalau yang ada di laporan laba rugi ya, persediaan barang dagang akhir ini posisi normalnya itu ada di kredit ya. Nah, ini logikanya adalah ya bahwa ya barang tersedia untuk dijual itu nanti akan dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Maka persediaan barang dagang akhir yang ada di laporan laba rugi itu posisi normalnya ada di kredit. Maka kalau berkurang, posisi normalnya ada di kalau posisi normalnya di kredit, maka kalau berkurang posisinya di debit sebesar 15.000, lalu kita kurangkan juga di persediaan barang dagang laporan posisi keuangan, kita kredit 15.000. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan eliminasi? Ya, jadi ini adalah beberapa penyesuaian dan juga eliminate untuk akun-akun timbal balik. Ya, jadi akun-akun timbal balik ini tidak boleh ada lagi ketika kalian menyusun laporan keuangan gabungan. Jadi nggak boleh ada. Ya, oke. Nah, setelah selesai, kita jumlahkan dulu debit kreditnya. Ya, debit kreditnya supaya kita tahu untuk penjumlahan kita tidak salah. Ya, oke. Kalau sudah, saudara akan jumlahkan ke kanan, ya, yang pos-pos sejenis. Berarti ini penjualan, ini ditambah ini, ya, maka ketemu nilainya 1.300.000. Kemudian laba cabang, ini dikurangkan berarti sudah 0. Kemudian ini bukan ditambah dengan ini ya saudara, karena ini total pendapatan. Maka ini turun ke bawah. Jadi ini adalah total ke bawah. Jadi ada yang boleh dijumlahkan ke samping, ada yang dijumlahkan menurut rumus ke bawah. Ya. Jadi ini adalah 1.300.000. Kemudian kita masuk ke persediaan barang dagang, ini kita samping ke samping ya, 210 ditambah 100 dikurangi 12.000, maka ketemu nilainya 298. Ini juga sama kita jumlahkan ke samping. Ya. Ini sudah 0, ya. Maka ini juga kita ke samping ya. Totalnya minus 315, baru BPP ini kita total ke bawah. Berarti 298 ditambah 740 dikurangi 315. Bukan 520 tambah 230. Bukan. Ini tetap rumus ke bawah. Ya. Maka ini ketemu nilainya 723. Lalu untuk macam-macam beban, ini total ke samping saja. Ya. Maka untuk macam-macam beban, ini bukan ke samping ya, tapi ini dijumlahkan dengan ini. Ya, maka ketemu nilainya 943. Lalu untuk laba bersih itu bukan juga ke samping, tapi 1.300.000 dikurangkan dengan 943. Maka ketemu nilainya 357. Ya, nah ini kita masukkan 108. Ya, sama. Lalu ini kita pindah ke laba bersih di bawah. Ya, kita pindahkan. Ya, maka ini dividen kita kurangkan. Dividen, maka totalnya adalah sebesar 405. Ya, 405. Kemudian ini ke samping semua, ini semua ke samping. Ya, semua ke samping. Maaf, semua ke samping. Kemudian untuk ini 0 ya, 0. Kemudian totalnya ke bawah, ya, jangan ke samping, tapi ke bawah. Maka ini ketemu 1.160. Kemudian utang dagang ini sampai bawah. Nah, untuk saldo laba ini nilainya dari ini 405.
Ini kita pindah ke bawah, ya, 405. Maka totalnya adalah 255 tambah 500 tambah 405. Ketemunya adalah sebesar 1.160.000. Ya. Oke, jadi cara menjumlahkannya ada yang boleh ke kanan, ya, pos-pos sejenis, ada yang memang rumus itu tidak boleh dijumlahkan ke samping, tetapi harus dari perhitungan di atasnya, ya, di kolom-kolom di atasnya. Jadi tidak bisa dari samping. Oke, untuk kertas kerja ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak, saudara bisa melengkapi halaman 18 untuk dalam bentuk jurnal, bagaimana kita mengeliminasi. Sebenarnya kalau untuk eliminasi ini, itu tidak ada jurnalnya. Justru jurnal itu dibuat berdasarkan dari kertas kerja. Maka kita harus tahu dulu konsep pengisian kertas kerjanya. Ya. Nah, jadi untuk eliminasi dalam bentuk jurnal ini, itu tinggal saudara pindah saja dari kertas kerja ke dalam bentuk jurnal. Contohnya, yang pertama itu adalah ya eliminasi laba cabang. Maka kita lihat di kertas kerja eliminasi laba cabang. Debitnya adalah laba cabang, kreditnya adalah kantor cabang. Maka tinggal kita pindah ke eliminasi. Ya, debitnya kantor cabang, debitnya laba cabang, kreditnya adalah kantor cabang. Nah, ini untuk eliminasi itu dasarnya dari kertas kerja. Yang kedua adalah eliminasi akun kantor cabang, berarti tinggal kita balik aja tadi sama. Ya, kantor cabang itu adalah ini, ya, dia posisi normalnya debit, ketika ditutup berarti di kredit. Ya, tinggal kita balik. Maka debitnya adalah kantor pusat, kreditnya adalah kantor cabang. Kemudian penyesuaian persediaan, ini berarti pencatatan persediaan awal itu terlalu tinggi, kita sesuaikan, berarti debitnya adalah ya, laba belum direalisasi, kreditnya adalah persediaan barang dagang awal. Kemudian penyesuaian pengiriman barang, ini adalah laba belum direalisasi, kita debit, kreditnya adalah pengiriman barang dari pusat sebesar 30.000. Nah, ini dasarnya adalah dari kertas kerja, saudara. Tinggal kita pindah. Jadi kalau kertas kerjanya keliru, eliminasinya juga dalam bentuk jurnal juga pasti akan keliru. Ya. Lalu pengeliminasi akun, pengiriman barang, ini kita tutup. Ya, kemudian penyesuaian persediaan akhir, ini untuk laba belum direalisasi, berarti pencatatan persediaan yang persediaan barang dagang yang ada di laporan posisi keuangan itu dicatat terlalu tinggi, dan juga di laporan laba rugi juga terlalu tinggi. Nah, ini harus kita sesuaikan, kita kurangkan 25%. Ya, maka ini debitnya adalah persediaan barang dagang. Ya, debitnya adalah persediaan barang dagang akhir, kreditnya adalah persediaan barang dagang yang ada di laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan. Ya, jadi ini yang ada di laporan. Ini ada di Ini ada di laporan laba rugi. Kemudian untuk yang di sini adalah di laporan posisi keuangan. Ya, jadi ini ada di laporan laba rugi dan juga di laporan posisi keuangan. Oke, untuk eliminasi ya, penyusunan kertas kerja ini tahapnya. Ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kemudian kalau nggak ada, untuk laporan keuangan gabungan itu sudah dibuatkan di handout. Ya, di handout itu sudah ada. Nah, ini adalah laporan
keuangan gabungannya. Jadi setelah kertas kerjanya selesai, lalu dibuatkan laporan keuangan gabungan, laporan keuangan gabungan, dasarnya itu adalah dari kertas kerja yang telah kita buat, yang ada di posisi sebelah kanan. Ini yang kita buat. Ya. Oke, jadi dasarnya untuk yang ada di halaman 18 itu adalah dari kertas kerjanya. Oke, untuk poin 3 dan 4 sudah terjawab ya. Jadi untuk transaksi di atas kos itu sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya adalah materi terkait dengan rekonsiliasi akun timbal balik. Nah, untuk rekonsiliasi akun timbal balik ini adalah suatu kegiatan yang memang dilakukan untuk menyamakan akun kantor cabang dengan akun kantor pusat. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah akun kantor cabang itu harus sama dengan akun kantor pusat, ya. Jadi ini tidak boleh nanti angkanya berbeda. Ya, ini harus sama. Kemudian yang kedua adalah akun pengiriman barang dari kantor pusat ini tidak harus selalu sama dengan akun pengiriman barang ke kantor cabang. Ya, karena apa? Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bisa jadi ada nilai berapa persen di atas kosnya, gitu ya. Jadi tidak harus selalu sama. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh ya. Tanggal 31 Desember 2018, saldo akun kantor pusat berjumlah 1.200.000 saldo kredit. Sedang saldo akun kantor cabang itu nilainya 1 juta saldo debit. Perbedaan ini terjadi karena hal sebagai berikut. Yang pertama, ya, kantor cabang belum menerima dan mencatat pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 100.000. Yang kedua, kantor cabang belum mencatat pembebanan biaya iklan sebesar 100.000. Lalu yang ketiga, kantor pusat belum menerima dan mencatat pengiriman kas dari kantor cabang. Lalu yang keempat adalah kantor pusat juga belum mencatat pengakuan laba dari kantor cabang. Nah, ini berarti sebenarnya hanya kita perlu menyesuaikan atau mencatat beberapa transaksi yang memang belum tercatat saja. Jadi kita harus ada penyamaan akun ya dengan cara menyesuaikan atau merekonsiliasi ya untuk akun-akun timbal balik. Oke, yang pertama dulu, nah di sini saudara akan diminta untuk membuat penyesuaian di pembukuan kantor cabang dan kantor pusat, lalu saudara diminta untuk menghitung akun kantor pusat dan akun kantor cabang. Oke, saya akan kembali ke Excel-nya. Ya. Nah, yang pertama dulu adalah pembukuan kantor cabang. Nah, pembukuan kantor cabang ini tadi adalah kantor cabang itu belum menerima dan mencatat pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 100.000. Berarti ya, di sini kita catat seperti belum mencatat pengiriman ya, yaitu adalah pengiriman barang dari pusat ya sebesar 100.000, kreditnya adalah kantor pusat. Ya. Oke, nah ini sebenarnya pengiriman barang dari pusat ini sebagai akun pengganti ya untuk akun persediaan apabila nanti menggunakan metode fisik. Ya. Nah, ini terjadi ya, transaksi seperti ini terjadi karena barang itu masih dalam proses perjalanan. Sehingga kantor pusat itu sudah catat, tetapi kantor cabang itu belum mencatat. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kantor cabang belum mencatat pembebanan biaya iklan dari kantor pusat. Ya. Berarti untuk transaksi ini ya, di sini kantor pusat itu sudah catat, tetapi kantor cabang itu belum catat ya. Maka untuk pembebanan itu adalah ya beban
maaf, beban iklan, ya, beban iklan kreditnya adalah kantor pusat. Ya. Jadi kantor pusat ini nanti akan dikredit. Tapi kalau misalnya saudara pengen lihat pembukuan dari kantor pusat, itu seperti ini saudara. Jadi saat ini untuk yang poin ini ya, saat pembayaran, ya, tapi ini di luar konteks ya, jadi yang dicatat itu yang ini. Saat pembayaran itu jurnalnya adalah beban iklan, ya, kreditnya adalah kas. Ya, beban iklan, kreditnya adalah kas sebesar 100.000. Ya, ini sama, sebesar 100.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dibebankan ke kantor cabang. Maka setelah melakukan pembayaran, lalu dicatatlah pembebanannya. Ya, saat pembebanan itu adalah debitnya kantor cabang ya, sebesar 100.000. Lalu di sini kreditnya itu adalah ya, kreditnya adalah beban iklan sebesar 100.000. Ya. Jadi begini jurnalnya. Maka saat kantor pusat sudah catat, tetapi kantor cabangnya belum mencatat. Ya, oke. Tapi ini bisa saja terjadi. Oke. Ya. Selanjutnya untuk yang C, kantor pusat ya belum menerima dan mencatat pengiriman kas dari cabang. Jadi cabang udah catat ya, tetapi dari kantor pusat itu belum mencatat atau mungkin belum menerima ya. Maka debitnya itu adalah kas karena dia menerima kas ya. Kemudian kreditnya adalah kantor cabang. Ya. Oke, kemudian yang D ya, kantor pusat juga belum mencatat pengakuan laba dari kantor cabang ya. Di sini kantor pusatnya belum catat laba. Ya, maka debitnya adalah karena ini laba berarti debitnya adalah kantor cabang, kreditnya adalah laba cabang. Ya, laba cabang. Ya, laba cabang. Ini merupakan pendapatan bagi kantor pusat. Ya. Nah, kalau sudah kita jurnal seperti ini, ya, apa penyebab-penyebab perbedaannya? Baru setelah itu kita diminta untuk menghitung nilai dari kantor pusat, nilai dari saldo akun kantor pusat, dan juga akun kantor cabang. Oke, kita lihat kantor pusat dulu. Kantor pusat itu punya saldo awal ya yang ada di saldo 31 Desember. Kantor pusat itu nilainya adalah 1.200.000 di sisi kredit ya. Maka 1.200.000 ditambah 100 ditambah 100 ya. Maka ketemunya adalah ya sebesar ketemunya sebesar 1.400.000. Oke, kita lihat di kantor cabang juga nilai saldonya adalah 1 juta. Maka untuk penyesuaian 1 juta sisi debit ya dikurangi 250 ditambah 650. Maka ketemunya adalah sebesar 1.400.000. Nah, nilainya harus selalu sama. Ya, jadi jangan sampai ada yang berbeda. Kalau berbeda gimana, Bu? Berarti ada yang belum dicatat, ya, baik itu nanti dari sisi kantor pusat atau kantor cabang. Maka ini harus ada rekonsiliasinya. Ya. Oke. Sampai sini
ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan rekonsiliasi akun timbal balik. Jadi intinya untuk akun rekonsiliasi timbal balik ini hanya menyamakan akun ya timbal balik, yaitu antara akun kantor pusat ataupun kantor cabang ya. Kemudian bisa juga nanti pengiriman barang dari pusat ataupun pengiriman barang ke kantor cabang, apakah ada yang sudah dicatat atau belum ya. Jadi ini hanya untuk menyamakan saja. Utamanya adalah untuk kantor pusat dan kantor cabang. Karena nilainya harus sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rekonsiliasi akun timbal balik? Ini adalah video akhir untuk akuntansi kantor cabang. Ya, apabila masih ada pertanyaan yang mungkin menurut saudara itu masih bingung, silakan komen di bawah. Untuk mahasiswa saya sama seperti yang sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kontak aja di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saudara. Sekian dan sampai jumpa.